sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita berdoa. Terlebih dahulu, tengadahkan tangan kalian. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, masih materi statistika. Untuk submateri di pertemuan keempat ini adalah menentukan ukuran penyebaran data. Oke, sebelum memasuki materi, kami para guru selalu mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M plus 1D. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Kedua, mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Keempat, menghindari kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Dan 1D yang paling utama adalah kita senantiasa berdoa agar terhindar dari COVID-19. Balik lagi ke materi di pertemuan ini, kompetensi dasar untuk dari segi pengetahuan 3.8 yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu ada 3. Yang pertama, menentukan jangkauan suatu data dengan benar. Kedua, menentukan kuartil suatu data secara teliti. Ketiga, menentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil dengan baik. Oke, jangkauan atau rentang atau disebut juga rank adalah selisih data nilai tertinggi atau terbesar dengan nilai terendah atau terkecil. Rumusnya itu adalah jangkauan atau J sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Contoh, perhatikan tabel berikut menunjukkan panjang ular sanca atau piton. Jangkauan dari panjang ular sanca adalah panjang dengan satuan kaki yaitu 18,5 ular yang pertama, kemudian yang ular kedua 11, kemudian 14, 12,5, 16,25, 8, 10, 15,5, 6,25, dan 5 kaki. Yang tanya adalah jangkauan dari panjang ular sanca adalah option A 13,5 kaki, option B 14 kaki, option C 14,5 kaki, option D 15 kaki. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Lihat data tabel pada soal. Data terbesar tadi adalah 18,5 kaki, data terkecil adalah 5 kaki. Maka, jangkauan atau J tadi sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. 18,5 kaki dikurang 5 kaki sama dengan 13,5 kaki. Berarti adalah option A. Oke, kita lanjut. Tentang kuartil atau Q atau simbolnya K dalam bahasa Indonesia adalah ukuran yang membagi data yang sudah diurutkan. Dan ada 3 macam kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1 adalah data yang berada dalam batas pengelompokan pertama. Kemudian kuartil tengah atau median atau Q2 yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya adalah data yang berada dalam batas pengelompokan kedua. Mencari Q2 bisa menggunakan rumus median. Oke. Lalu kuartil atas atau Q3 adalah data yang berada dalam batas pengelompokan ketiga. Oke, ini adalah rumus untuk mencari kuartil. Letak QI, berarti I-nya ini nanti bisa berubah ya, Q1, Q2, dan Q3. Ya, letak QI sama dengan data ke I per 4 dikali dalam kurung N tambah 1. Maka mencari kuartil 1 atau Q1 sama dengan data ke 1 per 4 dikali dalam kurung N tambah 1. Kemudian jika mencari Q2 sama dengan data ke 2 per 4 dikali dalam kurung N tambah 1. Lalu, untuk mencari Q3 sama dengan data ke 3 per 4 dalam kurung N tambah 1. Oke, jangkauan interkuartil
atau JI adalah selisih antar kuartil atas dengan kuartil bawah. Kuartil atas berarti Q3 dan kuartil bawah adalah Q1. Oke, rumusnya adalah JI sama dengan Q3 dikurang Q1. Untuk simpangan kuartil atau disebut juga jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil atau selisih antar kuartil atas dengan kuartil bawah, kemudian dibagi 2. Rumusnya adalah SK atau simpangan kuartil sama dengan dalam kurung Q3 dikurang Q1, kemudian dibagi 2. Q3 dalam kurung Q3 dikurang Q1 per 2. Kita masuk ke contoh. Coba kamu amati data berat badan 9 siswa laki-laki kelas 8F SMP anti COVID-19 berikut ini dalam satuan kilogram. 45, 57, 53, 50, 45, 48, 52, 49, dan 55 kg. Ini adalah data acak. Tentukan nilai kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Kita harus ingat dulu sebelum mengerjakannya, data diurutkan dahulu. Nah, rumus kuartil yang sebelumnya bisa digunakan untuk menghitung data genap. Karena pada saat di contoh soal ini adalah 9 siswa laki-laki berarti adalah data ganjil. Jadi, rumus mencari kuartil sebelumnya bisa digunakan juga untuk menghitung data genap. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Urutkan data terlebih dahulu, yaitu 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57. Karena tadi datanya adalah 9, yaitu data ganjil, kita masukkan dulu rumusnya, letak QI sama dengan data ke I per 4 dikali dalam kurung N tambah 1. Maka mencari Q1 sama dengan data ke 1 per 4 dikali dalam kurung 9 tambah 1 sama dengan data ke 2,5. Artinya data urutan kedua dan lebihnya 0,5, yaitu Q1 sama dengan 47 ditambah 48 dibagi 2. Hasilnya adalah 47,5. Jadi di sini adalah letak Q1-nya. Lalu mencari Q2 sama dengan data ke 2 per 4 dikali dalam kurung 9 tambah 1 sama dengan data ke 5. Artinya data pada urutan kelima yaitu Q2 sama dengan 50. Oke, Q2-nya atau mediannya adalah 50. Kita lanjut untuk mencari Q3. Q3 sama dengan data ke 3 per 4 dikali dalam kurung 9 tambah 1 sama dengan data ke 7,5. Artinya data pada urutan ke-7 dan lebihnya 0,5 yaitu Q3 sama dengan 53 ditambah 55 dibagi 2. Hasilnya adalah 54. Jadi letak Q3-nya ada di sebelah sini. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu adalah tentang jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 54 dikurang 47,5. Maka hasil jangkauan interkuartilnya adalah 6,5. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tadi simpangan kuartil atau SK. Simpangan kuartil sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2 sama dengan 54 dikurang 47,5 dibagi 2 atau 6,5 dibagi 2, hasilnya adalah 3,25. Simpangan kuartil hasilnya adalah 3,25. Oke, semoga kalian memahami materi di pertemuan ini, kalian pelajari. Nah, kita berdoa selesai belajar di pertemuan ini. Bagi yang beragama Islam, tengadahkan tangan kalian. Bagi yang non-muslim, berdoa sesuai agamanya masing-masing. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran
sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kami kepada keburukan, sehingga kami dapat menjauhinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.